Berdasarkan pengamatan saya, Bung Karno itu adalah sosok titah manusia yang moksa dengan amat sangat sempurna. Moksa itu ada beberapa tipe. Moksa ala Pangeran Diponegoro, moksa ala Prabu Jayabaya, moksa ala Prabu Brawijaya, dan moksa ala Bung Karno. Kalau yang banyak yang bicara tentang tahun 2021 yang jadi banyak yang memperingatkan masyarakat harus lebih berhati-hati karena potensi bencana dan lain sebagainya yang tidak bisa dihindari. Itu pandangan panjenengan seperti apa yang? Jadi karena manusia hidup bermasyarakat, bergaul dan berkumpul, kita harus bersikukuh tetap menjaga negara Pancasila. Tapi Pancasila itu suatu ideologi dasar. Jadi bangunannya harus ada. Kalau bangunan udah harus jelas. Ini genteng, sirap, gelombang. Ini sokonya yang gurunya yang mana harus jelas ya. Oleh karena itu kita harus menengok sejarah perkembangan bangsa ini. Bangsa ini sejak tahun 74 itu sudah tidak pernah melaksanakan Pancasila dengan baik. Karena Pancasila itu ada pendampingnya. Pancasila itu kan dipidatokan Bung Karno di depan sidang Dukur di Cumbu Josakai pada waktu tanggal 1 Juni 1945. Tapi sebelum itu penggaliannya itu sudah ada. Penggaliannya itu sejak tanggal 4 Juli 1900 tahun 27. Setelah Bung Karno bertanya pada tokoh-tokoh lama, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh sepuh, tokoh-tokoh ini lalu Bung Karno pada waktu itu kuliah di ITB, berjalan-jalan di suatu desa, ketemu dengan masyarakat desa. Di sana ditanya, ada orang tuh kerja nyangkul di sawah, kerja keras, peluhnya itu deluweran, kena terik matahari, ndak pernah susah, ndak pernah masih kerja keras terus, tapi hidupnya kok miskin. Ditanya namanya Marhen. Nah, itulah sejarahnya. Jadi Marhen itu ternyata adalah bukan ideologi, nama orang yang kerja keras, pantang menyerah, punya tanah yang subur, punya kekayaan, tapi kok miskin. Apa yang buat miskin? Sistemnya. Oleh karena itu Bung Karno tidak pernah membenci kepada manusia, itu tidak pernah. Membenci Barat pun Bung Karno sebenarnya juga tidak pernah. Membenci Cina juga tidak pernah, membenci Arab juga tidak pernah. Justru Bung Karno mengakomodir semua itu dalam suatu wawasan yang dipidatokan di PBB ya, sekitar tahun 60 itu, The Five Principles of Indonesia, Belief of God, Nationalism, Humanity, Democratic, dan Social Justice. Jadi ketuhanan yang Maha Esa, kebangsaan, kemanusiaan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Jadi, ini adalah pendampingnya Pancasila. Kalau Pancasila tidak didampingi Marhen orangnya, Marhenisme ajarannya, ya, Marhenis manusianya yang berjuang untuk orang-orang yang miskin tadi itu. Nah, kalau tidak didampingi itu, ya Pancasila tetap abstrak saja. Buktinya apa? Tahun 74 Pancasila itu dirubah. Yang rubah juga pinter Orde Baru itu. Makai orang-orang gelarnya profesor semua. Ya, ada Profesor Daud Yusuf, ada Profesor Nugroho Susanto ya, yang dari TNI itu. Merubahnya indah. Tapi masih seakan-akan tidak bertentangan dengan Pancasila. Tapi sebenarnya motivasi perubahan itu adalah menghapus marhenisme tadi itu.
Karena apa? Kalau Marxisme nanti tetap dipakai sebagai bahan bangsa, pendamping Pancasila ini, Indonesia itu tidak bisa dikuasai oleh asing. Karena kenapa VOC di sini 500 tahun? Karena pengen rempah-rempah, ya toh, pengen pala tadi itu loh ya. Di Eropa meskipun membuat hamburger, membuat roti, membuat Kentucky dan sebagainya, kalau tidak ada rempah-rempahnya rasanya sepo toh. Sepo. Nah, itulah makanya palapa itu adalah kekayaan yang besar di negeri ini gitu. Yang Jati sering meneteskan air mata ketika berbicara tentang beliau, Bung Karno. Apa sih yang sebenarnya yang Jati rasakan? Seolah-olah Bung Karno itu kan presiden. Kalau presiden itu kan biasanya semuanya serba terjamin begitu. Tapi seolah-olah saya merasakan ada sisi lain yang mungkin jarang orang memahami. Pripun yang? Detik terakhir Bung Karno itu sebenarnya disiksa, bukan tersiksa loh ya. Kalau tersiksa itu kan kodrat alam, tapi disiksa ya, disiksa. Oleh karena itu Bung Karno jauh-jauh sebelumnya sudah ngerti bahwa harus menata sejarah sehingga sejarah itu minimal menjadi pegangan persaudaraan bangsa-bangsa di dunia. Oleh karena itu, dan Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya. Oleh karena itu yang terakhir Bung Karno kawin dengan Bu Dewi. Itu kan Jepang ya, darahnya darah Jepang. Karena Bung Karno sadar bahwa Jepang itu adalah negeri pulau kecil yang masih ada kaitannya dengan sejarah-sejarah berkepanjangan pada waktu itu dengan kekuasaan bangsa kita. Jadi Jepang tuh kostratnya Nusantara pada waktu itu Indonesia sekarang ini yang dulu pada waktu ibu kotanya masih ada di daratan Cina. Orang sana menyebut Sriwijaya itu Celepoce gitu ya. Sriwijaya itu disebut Celepoce gitu. Nah, lalu Bung Karno sudah juga sadar bahwa abad ke-17 leluhurnya itu sudah kuasa ibu kota Nusantara itu di Ternate sana tahun 1763 kurang lebih itu ya. Rajanya itu waduh gagah perkasa gitu. Itu kebetulan masih buyutnya Bung Karno, masih mbahnya Pangeran Diponegoro. Nah, dalam hal ini kepada adik-adik dan siapa saja, saya pengen memberitahukan, pengen mengabarkan, bukan menyebarkan ya. Kalau menyebarkan berarti saya punya ilmu. Berdasarkan pengamatan saya, Bung Karno itu adalah sosok titah manusia yang moksa dengan amat sangat sempurna. Moksa itu ada beberapa tipe. Moksa ala Pangeran Diponegoro, moksa ala Prabu Jayabaya, moksa ala Prabu Brawijaya, dan moksa ala Bung Karno. Menurut hemat saya, moksa yang paling sempurna adalah moksa ala Bung Karno. Loh, kenapa? Kok Bung Karno moksanya lebih tinggi dari Prabu Brawijaya dan Prabu Jayabaya? Ya, beliau kan hidup pada abad itu ya. Prabu Brawijaya hidup abad 13, yang Jayabaya mungkin sekitar abad 7-8. Bung Karno abad 20 ya toh. Jadi moksanya sudah modern. Buktinya apa? Beliau bisa hidup sampai kapanpun hilang dengan raganya sekaligus. Jadi sudah berbadan sukma. Nah, kalau tipe moksa yang lainnya adalah moksa Pangeran Diponegoro. Pada waktu Pangeran Diponegoro berjuang melawan penjajahan sekitar tahun 1825 sampai dengan 1830, beliau merasa bahwa perjuangan melawan penjajah ini masih membutuhkan waktu yang panjang. Lalu beliau bergerak ke timur, mencari tempat
di mana tempat itu bisa digunakan untuk masa-masa terakhir sekaligus mendirikan suatu padepokan. Kalau sekarang mungkin seperti pondok pesantren gitulah ya. Pondok-pondok itu tempat untuk mengajarkan. Santri itu dari kata-kata cantrik, artinya murid. Nah, beliau sebagai manusia sadar bahwa suatu saat akan mengalami kematian, itu sadar. Dikumpulkanlah cantrik-cantriknya itu. Ayo ngumpul sini, anak-anak ngumpul sini ya. Tapi sebelumnya, seminggu yang lalu sebelumnya gitu, beliau sudah membuat lubang sendiri. Kalau sekarang disebut makam lah ya, mau lubang sendiri, mungkin panjangnya sekitar 3 meter, lebarnya sekitar 1,5 meter gitu. Lah ya ngumpul sini ya. Ini gini ya, semua sudah ingat ya apa yang saya ajarkan. Bahwa negeri kita ini menurut zaman-zaman dulu adalah negara yang besar. Negara ini kita itu disebut surga ya, jangan lupa ya ajaran-ajaran yang saya berikan. Dan semua kehidupan itu akan mengalami kepunahan. Pohon punah, binatang-binatang punah, bahkan binatang-binatang itu semuanya hidupnya itu lebih mulia dari manusia. Coba kamu selama ini tahu di mana burung mati dengan sendirinya jatuh di tanah karena tua plok gitu? Kan tidak mati. Mati-mati mungkin ditepil oleh anak-anak dan lain sebagainya atau dipanah gitu. Karena apa? Burung-burung itu mulai dari Banten sampai Alas Purwo, kalau mati, meskipun burung prit, Garuda sampai yang besar-besar, terbang dulu ke puncak Gunung Lawu. Karena Gunung Lawu itu gunung suci, di sana itulah kepundan kawahnya sudah mati. Makanya kalau kamu nanti naik ke sana akan banyak tahu tempat-tempat bekas-bekas belulang-belulang burung-burung itu. Jadi satu, yang kedua, kera. Kera itu jangan dianggap binatang jahat, enggak, binatang suci kera itu. Kera itu kalau temannya mati, dikubur bareng-bareng, dibuatkan lubang, dikubur, lalu setelah itu dia di pohon-pohon itu prihatin, ya berdoa, ya bunyinya berdoa ya bahasanya kera, mungkin begitu ya. Tapi yang tahu kan Sang Maha, ya, Yang Maha. Tapi jelas dia itu prihatin loh. Jadi oleh karena itu zaman Ramayana sampai Mahabharata, peranan Anoman Kethek Putih itu selalu ada. Artinya apa? Kera itu contohlah adalah binatang suci yang mengerti peradaban dan selalu setia pada temannya, bahwa jasmani ini pinjaman bumi harus kembali ke tanah. Sehingga diharapkan rohnya kembali suci menyatu dengan sang matahari gitu. Okay. Menyikapi yang sampaikan tadi terkait dengan ikan-ikan pada pengen ke darat. Nah, kita yang di pantai utara, yang di pesisir pantai selatan, ada nggak yang saran, masukan supaya menjadi solusi supaya kita terhindar dari mara bahaya dan lain sebagainya? Ini solusi sementara ya. Toh nanti tetap merupakan babak penyisian. Ini umpama garu tuh, garu wis wayahe liwat. Ya, tapi kita itu diberi kesempatan, diberi otak itu untuk berpikir. Paling tidak itu kita itu mudah-mudahan terhindar dari garu yang lewat tadi. Kok banyak yang mengistilahkan garu ya, Yang ya? Garu ya, garu itu kan untuk membajak sawah itu ya, garu gitu. Iya. Dan garu itu fungsinya apa? Fungsinya adalah menghilangkan predator-predator yang nanti kalau ditanami padi jangan mengganggu padi itu. Lah padi itu adalah manusia gitu ya. Adalah manusia. Jadi garune arepe liwat le hati-hati gitu lah. Biasanya kita satu, kurangi makan ya, kurangi tidur. Kenapa kok ngurangi makan? Wong manusia hidup butuh makan.
Orang itu kalau saya wareg, saya ngelukro biasanya musine sitok turu ya, padahal justru orang lapar inilah yang biasanya tuh bisa adaptasi dengan alam ya, dengan alam. Raja Ternate dulu panglimanya ada 2. Yang satu berbentuk gagak, burung gagak, yang satu anjing. Itu panglima perang itu. Dan beliau bisa misalnya kenapa kok gagak? Gagak itu diperintahkan, ayo musuh katanya mau masuk Indonesia, kamu terbang ke utara. Nanti kasih tahu terbang gagak terbang ke utara misalnya sampai Surabaya. Itu lalu kembali, ini perahu-perahu musuh sudah sampai mau mendarat di Tanjung Priok misalnya sekarang ya. Lalu gagak itu di sini mancik di baunya sebelah kiri sini, lalu BCI. Nah, yang tahu sang raja itu, karena leluhur kita itu sakti-sakti. Oh, sekarang sudah mau mendarat di Surabaya. Oh ya, sudah. Ya, terima kasih. Sudah kono wis. Kayak golek bojomu kono. Nyata itu yang nyata itu. Itu sekitar abad 17, Raja Ternate itu, ya. Lalu yang kedua anjing. Anjing punya tugas khusus. Kamu sini, Siap, Doro, kalau misalnya bisa ngomong gitu. Kamu coba kupingmu tempelkan di tanah, kamu kan bisa menangkap getaran jalannya tentara atau kuda. Coba kira-kira sampai di mana gitu lah. Lalu anjing itu ditempelkan telinganya di tanah. Lapor juga, gitu lah. Sang raja ngerti juga, sekarang sudah mau masuk Pandaan, gitu misalnya. Sekarang sudah masuk Lawang, sudah dekat. Ayo tentara, pasang tapal kuda, hadapi. Begitu dulu. Makanya sumpah Prabu Kertanegara itu Prapta Ika Dharma Putra Nusantara ingsun tanha mukti palapa lamun durung eka hing Nusantara hing Tumasik sekarang Singapura, hing Johor sekarang Malaysia, hing Ternate Nusa Tenggara Timur, hing Gurun Australia. Itu dulu semua wilayah kita. Malaysia dan Singapura itu dulu wilayah kita. Wilayah kita, Malaysia, Singapura dulu itu wilayah kita.